pagi ini kita akan bincang-bincang dengan mama-mama hebat dan Pak Ardian tentang bagaimana yang berkaitan dengan CTEV. Beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang untuk kaki putra-putranya. Qadarullah putra semua ini yang kita hadirkan hari ini. Qadarullah adalah yang didampingi adalah putra semua. Dan insya Allah semua sudah hadir dan kita kedatangan gestar. Mohon maaf Mbak Kinan didadak apa namanya permintaannya karena qadarullah memang ada suatu hal yang membuat jenengan harus hadir di sini. Oke, insya Allah di sini sudah hadir juga Dr. Seswarni, matur nuwun kehadirannya. Dr. Indra kalau tidak salah. Bentar lagi insya Allah Dr. Anung juga bergabung. Jadi para orang tua yang akan jadi pembicara hari ini tenang aja. Banyak beliau yang nanti akan membantu kita. Jadi kita akan mulai dari memperkenalkan dulu ya. Ini yang hari ini akan bersama kita. Ini mau urut dari senior apa dari junior Mas Ardian? Senior aja Pak. Oh iya, oke. Yang paling senior Mas Ardian Fatkur Rahman SST, ST, gelarnya 2 ini. Bentar lagi insya Allah MST. Beliau bekerja di bagian otosis-protesis rumah sakit ortopedi dan beliau memang untuk saat ini membantu di tim rehabilitasi pediatri ortopedi untuk menangani hal-hal tersebut. Jadi konsultannya emak-emak itu, saya kan nggak ngerti ya sama sekali. Beliau di ortopedi sudah cukup lama, lulusan dari otosis protesis Surakarta plus Fakultas Teknik UNS. Kemudian yang kedua nanti yang akan bersama kita adalah Mbak Dewi Tustika, mamanya siapa ya? Lupa. Hafiz. Mamanya Hafid, itu yang beliau aslinya Sragen tapi sekarang di Bekasi. Beliau dulu seorang bidan di Rumah Sakit Anissa Tangerang, lulusan D4 Kebidanan Poltekkes Surakarta, tapi sekarang memilih mengasuh Hafid dan adiknya. Kemudian yang berikutnya, ternyata namanya panjang sekali, Mbak Tias Cahyaning Tias Suci Pak Zazani, kalau salah ya mohon maaf. Iya Pak, betul. Kayak di undangan itu, mohon maaf kalau ada kesalahan penulisan nama, alamat, dan sebagainya. Enggak apa-apa. Masih sangat muda beliau, kelahiran 95. Beliau lahir, saya kuliah. Dengan lulusan S1 PGSD UMK dan sekarang berarti ngasuh anak-anak. Ini mamanya Farel ya. Kebetulan 2 Farel nanti. Iya. Kemudian yang berikutnya Mbak Yulia Roseva. Iya Pak, saya. Mantan
mandor di bangunan. Iya betul. Jadi dulu beliau itu sarjana teknik ya, jadi kerjanya di konstruksi. Ibu dari 2 anak, yang Rio adalah putra keduanya. Beliau dari Jakarta dan memilih untuk mengikuti Dr. Andung di Solo gitu ya. Jadi kita Iya dengar betul. kisahnya. Kemudian tamu kita yang berikutnya, Mbak Kinan ya, dibajak waktunya. Nggak apa-apa. Mbak Kinanti, beliau mamanya Farel juga. Nanti kalau manggil enggak pakai Mama Farel karena ada 2 Farel. Kemudian beliau dari Muaro Jambi, Sumatera pokoknya. Kemudian pekerjaan beliau di Finland di salah satu distributor pestisida. Putranya sekarang baru berumur 17 bulan. Semoga kuat ya mendampingi putranya dan diberi kemudahan nanti. Amin ya Allah. Oke, kita akan mulai karena semuanya sudah ada di sini. Saya akan memulai karena sudah diperkenalkan ya. Saya ingin bertanya dulu ke empat-empatnya ya. Bagaimana sih perasaan jenengan ketika tahu gitu? Saya tidak tahu apakah dari masing-masing itu mengetahui CTEV-nya dari awal, artinya ada yang dari kandungan gitu, dari kandungan sudah tahu CTEV. Sekarang kan Masya Allah kalau perkembangan teknologi kedokteran sudah luar biasa. Atau tahunya setelah lahir. Apa yang jenengan rasakan, kemudian apa saja upaya sampai akhirnya bisa, oke lah, saya punya masalah ini dan sampai di ortopedi dan saya akan mempersiapkan waktu, biaya, upaya, dan apapun sampai 17 tahun katanya. Saya kemarin baru diwejang sama Mas Ardian, 17 tahun. 4 tahun persepatuan, dan setelah itu kontrol-kontrol rutin. Moga mulai dari yang paling kecil kayaknya Mbak Kinan ya. Oh Mbak Kinan. Dari Mbak Dewi dulu boleh lah. Saya terakhir aja lah. Langsung Mbak Kinan, silakan. Langsung saya yang pertama ya. Iya, iya. Oh ya udah. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya terima kasih banyak juga udah dikasih kesempatan untuk sedikit sharing tentang perjalanan untuk ngobatin kaki Farel. Jadi saya itu awalnya lahiran di Medan. Itu baru tahu kakinya Farel begitu setelah lahiran, dan bidannya pun sebenarnya udah nyaranin buat ke ke dokter tulang gitu kan. Cuman yang namanya kita hidup di kampung ya kan, jadi ya dengerin saran dari orang-orang sekitar gitu kan, coba suruh bawa ke tukang urut aja gitu kan. Ya udah kita ikutin aja kan, yang penting kalau pikiran saya itu yang penting Farel sembuh aja gitu. Jadi dari usia 4 hari itu kita putusin lah buat ke tukang urut. Jadi kita ke tukang urut itu 4 hari sekali, kadang 3 hari sekali, kakinya Farel diurut-urut di sana.
Terus setelah diurut itu kakinya dibungkus pakai daun apa waktu itu namanya, daun bunga bakung kalau nggak salah, daun bunga bakung gitu kan, dililit-lilit. Ya saya juga nggak tahu fungsinya itu untuk apa gitu kan daun itu, tapi yang ikut aja itu. Balik lagi tadi, yang penting kakinya sembuh aja gitu kan. Terus dililit daun itu, setiap dibuka di rumah kalau mau mandi kok lihat kakinya merah-merah, terus kayak iritasi gitu kan. Tapi ya tetap aja kita bawa ke tukang urut, yang penting sembuh gitu kan pikiran kita. Jadi selama 2 bulan itu kita bolak-balik ke tukang urut 3 hari sekali. Kadang juga saya coba di rumah gigit pakai kardus gitu kan, berharap kakinya bisa lurus juga, tapi ya nggak lurus juga, tetap kayak gitu, tetap bengkok juga kan. Jadi setelah 2 bulan akhirnya diskusi sama suami kan, kayaknya nggak ada perubahan gitu loh di tukang urut. Terus akhirnya kita diskusi sama keluarga juga untuk bawa dia ke medis. Awalnya tuh orang tua ya sempat nolak juga kan, karena di pikiran orang tua tuh kalau udah ke medis pasti operasi. Pikiran mereka tuh ya operasi tuh menakutkan gitu loh, karena bayi umur 2 bulan dioperasi kan pastinya kasihan gitu kan pikir mereka. Tapi alhamdulillah setelah aku kasih lihat video-videonya Hafiz di Instagramnya Mbak Dewi, alhamdulillah akhirnya orang tua ngerti dan mengiyakan untuk bawa Farel ke medis. Nah, terus kita coba waktu itu ke salah satu dokter ortopedi di Jambi, tapi dokter ortopedi yang umum di Jambi soalnya nggak ada dokter ortopedi yang pediatri atau khusus sekolah anak. Nah, di situ Farel dicoba digigit sampai 6 kali. Habis 6 kali itu kita ngerasa kok kayak nggak ada perubahan yang signifikan juga gitu loh. Kakinya masih agak bengkok, terus akhirnya setelah umur Farel sekitar 3 bulanan, itu kita ambil keputusan nekat aja buat solo gitu loh, karena udah pernah cerita-cerita juga kan sama Mbak Dewi di Instagram, nanya-nanya Hafiz itu berobatnya di mana gitu kan. Akhirnya yaudah kita putusin buat ke Solo ketemu dokter Anu. Alhamdulillah dipermudah buat ke sana dan ketemu sama beliau. Awalnya udah dikasih tahu sih kalau kaki Farel ini CPS-nya agak bandel, artinya tuh kaku banget gitu loh kalau bahasanya beliau. Saya kan gitu. Jadi ada kemungkinan bakal operasi, tapi dimaksimalin dulu, dicoba pakai gitu dulu kan. Nah, tapi dari awal beliau sudah wanti-wanti kita kan untuk ngurus kayak BPJS segala macam untuk mempermudah kalau misalnya nanti ada operasi. Nah, terus gigit yang keempat, akhirnya dokter Anu bilang kalau si Farel kakinya emang harus operasi, tapi alhamdulillah cuma yang kiri aja, yang kanan cukup gigit aja udah lentur gitu. Ya udah kita manut aja kan, karena ya udah percaya aja gitu sama beliau, yang penting kaki Farel bisa sehat. Alhamdulillah setelah operasi 3 minggu sesudah dibuka gigsnya itu kan habis penyembuhan luka, Farel ukur sepatu dan sampai sekarang masih pakai sepatu, dan alhamdulillah Farel itu bisa berjalan di usia 16 bulan. Masya Alhamdulillah. Allah. Awalnya Mbak, juga jenengan khawatir. caranya Ya, meyakinkan orang tua gimana? Kan tadi mau awalnya operasi kan harus. itu. Oh, yang di Solo. Iya, iya, Itu iya. awalnya
kita nggak ngasih tahu kalau mau operasi. Kan itu orang tua nggak ikut kan ke sana. Jadi taunya di sana ya cuma digigit gitu aja kan. Pas udah balik lagi ke Jambi habis pakai sepatu baru kita kasih tahu kalau operasi gitu. Terima kasih Mbak Kinan. Oke, sekarang Iya, kita sama-sama. ke Mbak Julia gantian. Gitu Mbak Kinan, istirahat dulu ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh tim pediatri dan tim rehab medik RSO untuk membagi pengalaman saya untuk menjalankan terapi RIU, CTIV RIU dari Jakarta ke RSO gitu, gimana ceritanya gitu kan. Kalau ditanya perasaan saat melahirkan anak CTIV, itu sungguh shock sih, karena anak kedua ini itu laki-laki. Jadi sebelumnya anak pertama saya itu perempuan. Jadi anak kedua ini benar-benar yang sangat ditunggu oleh suami saya gitu, anak yang sangat diharapkan. Cucu pertama laki-laki. Jadi karena semua cicitnya itu perempuan semua gitu. Selama kehamilan saya tidak pernah melakukan maksudnya seperti merokok, minum minuman alkohol atau obat-obatan. Kontrol juga rutin, makanan juga bergizi, susu juga lancar gitu. Jadi pas tahu kalau USG juga setiap bulan saya lakukan gitu. Jadi pas tahu anak CTIV itu setelah lahiran itu kita berdua bener-bener shock gitu. Sedih, bingung, takut bisa sembuh nggak ya, bisa normal nggak ya gitu. Cuma waktu itu kebetulan dokter yang menangani RIU operasi itu kebetulan meyakinkan kalau CTIV bisa sembuh gitu. Karena kebetulan dia punya teman juga katanya yang dokter yang anaknya sekarang juga sudah normal. Nah, dari tempat lahiran RIU Cesar itu aku direkomendasikan untuk ke rumah sakit terdekat di Jakarta. Di situ dokter ortopedinya kebetulan umum. Nah, di situ aku belum banyak cari tahu kalau ternyata CTIV itu ada lebih khusus lagi ke pediatri, dokter pediatri gitu. Jadi aku ke ortopedi umum. Nah, waktu ke dokter ortopedi umum, itu RIU digips sebanyak 16 kali. Ikan kalau menurut saya gitu. Akhirnya saya banyak cari tahu di internet, di YouTube, di Instagram, Facebook gitu. Ketemulah Mbak Dewi, Mama Hafiz. Setelah itu saya baru tahu kalau ada rumah sakit di daerah Solo, RSO, dan ternyata ada dokter pediatri yang khusus anak, seperti itu. Nah, singkat cerita, 16 kali digips di Jakarta, RIU itu divonis operasi. Kebetulan setelah 16 kali digips, RIU itu udah disarankan memakai sepatu. Saya sudah beli sepatu waktu itu, padahal kakinya masih bengkok, masih kaku. Nah, akhirnya pas dokter bilang 16 kali kan sudah dilalui gitu ya, pas dokter bilang ini RIU harus operasi gitu, saya langsung nggak yakin gitu apakah iya RIU harus operasi, karena saya memulai terapi ini itu benar-benar dari usia RIU itu seminggu, karena yang saya cari tahu di internet kalau CTIV ini harus sedini mungkin kan, harus golden periodnya itu 1-2 minggu gitu. Nah itu pas kelahiran aku langsung ke dokter ortopedi, aku nggak pikirin mitos-mitos 40 hari baru keluar. Pokoknya pas ke operasi tuh aku langsung ke ortopedi buat digips gitu kan. Lalu setelah 16 kali gips dan harus operasi, akhirnya saya memberanikan diri untuk ke Solo. Sebelumnya saya juga banyak tanya-tanya soal Mbak Dewi, anaknya Hafiz di Solo apakah operasi ataukah gimana gitu. Orang tua sebenarnya tadinya bukan melarang ya, bilang kalau udah sama aja di Jakarta juga banyak kok RS yang besar, yang bagus gitu. Kenapa harus jauh-jauh ke Solo gitu. Bahkan tadinya tuh mereka taunya tuh di Solo tuh hanya tempat pengobatan alternatif gitu, bukan rumah sakit besar gitu. Akhirnya saya
liatin sama kayak Mbak Kina, saya liatin perjalanan Mbak Dewi untuk Hafiz. Saya liatin, oh mereka percaya gitu. Akhirnya kita nekat ke Solo. Sampai akhirnya qadarullah di Solo ternyata Riu tidak dioperasi seperti yang divonis oleh dokter di sini gitu. Alhamdulillah, Jadi bukan waktu ke qadarullah Solo ya. itu ya alhamdulillah banget, aku sampai sujud syukur waktu itu pas tahu Riu tuh nggak dioperasi. Sampai aku nanya berkali-kali gitu sama dokter Anu, ini beneran dok, sampai dokter bilang saya charge ya 100.000 kalau ibu nanya lagi gitu. Jadi itu bener-bener kayak nggak percaya, kayak apa di singkat cerita perjalanan Siti Riu dari Jakarta kayak gitu. Terima kasih. Oke, jazakallah khairan Mbak Yulia. Sekarang Mbak Tias, silakan. Terima kasih Pak Agus. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Jelas sekali. Dengar. Oh iya ya, Kedengaran. alhamdulillah ya. Perkenalkan, aku mamanya Farel, bukan Farel yang dari Jambi ya, Farel yang dari Kudus. Jadi Farel itu lahir tanggal 28 Mei tahun 2020. Saya tidak langsung mengetahui kalau Farel itu ternyata CTEV. Saya mengetahuinya itu pagi tanggal 29 Mei dari dokter anak di rumah sakit yang tempat saya melahirkan. Jadi sebelum saya diberitahu, saya malam itu suami saya sudah kayak gelisah gitu, nggak bisa tidur semalam. Saya tanya, "Ada apa?" gitu. Sepertinya kakinya itu kayak nggak bisa napak, tapi nggak tahulah ini baru diobservasi katanya, makanya nggak bisa ketemu kita gitu. Akhirnya semalam saya masih tenang karena mungkin baik-baik saja, mungkin itu apa ya gerak refleks kayak gitu. Akhirnya sebelum pulang ke rumah tanggal 29 Mei pagi, dokter anak itu membesarkan hati saya, "Ibu harap bersabar ya, ini anak ibu mempunyai spesial, ini kakinya seperti ini membiru, semoga ini jaringannya tidak rusak, ini namanya CTEV." "Apa Dok itu CTEV?" CTEV itu kalau bahasa Jawanya itu kaki bengkor. Seketika saya langsung shock, kenapa harus saya? Saya marah di situ, nangis sejadi-jadinya pasti, tapi dokter bilang, "Ibu jangan marah, Ibu yang harus kuat, karena kalau anak Ibu nggak mempunyai ibu yang kuat, ini pasti kakinya nggak akan bisa. Tenang Bu, saya mempunyai teman, anaknya juga CTEV, sekarang sudah bisa sekolah, bisa lari-lari. Jadi nanti Ibu sepulang rumah sakit ini langsung ke klinik ortopedi yang direkomkan sama dokter anak." Saya langsung berangkat ke dokter ortopedi, nggak pulang dulu, ternyata tutup. Terus akhirnya saya konfirmasi ke dokternya tanggal 30 Mei, Farel digips pertama di daerah saya. Usianya belum ada 2 hari karena 30 Mei tanggal 7. Saya nggak pikiran buat urut atau apa, pokoknya apa yang dibicarakan dokter anak tadi, saya langsung berangkat gitu. Setelah ketemu dokter ortopedi di daerah saya, dokter ortopedi itu mengedukasi bahwa ini harus segera ditangani dengan gips kemungkinan sekitar 7 kali. Tapi alhamdulillahnya di daerahku itu Farel digips hanya 5 kali. Hasilnya Masya Allah sangat-sangat bagus. Kalau saya orang awam, keluarga saya orang awam, bilang ini kaki seperti pertolongan dari Allah gitu. Karena nggak ada bedanya sama yang kaki normal. Kebetulan Farel CTEV kaki kanan. Jadi waktu hasil gips di Kudus itu kaki kanan sama kaki kiri itu sama, cuma bedanya yang kaki kanan ada bekas gipsnya, yang kaki kiri nggak ada. Akhirnya saya yang apa dibicarakan dokter di daerah saya manut saja gitu. Karena ya saya manut gitu, nggak berani browsing-browsing di Google, sosmed karena takut
memperburuk perasaan saya gitu. Akhirnya setelah selesai GIP, saya iseng hashtag di Instagram CTV gitu. Ketemu IG-nya Mbak Dewi. Mbak Dewi makasih ya. Iya, sama-sama Mbak. Ketemu IG-nya Mbak Dewi itu saat Farel usia 1,5 bulan. Jadi saya silent reader IG-nya Mbak Dewi tanpa menghubungi Mbak Dewi, ya cuma baca-baca dari IG-nya Mbak Dewi itu dari usia 1,5 bulan sampai usia 3,5 bulan. Itu saya silent reader. Kemudian itu perasaan saya itu nggak enak karena Farel di Kudus setelah selesai gips itu tanpa sepatu. Karena ya itu bilangnya hasilnya sudah bagus, cukup stretching aja gitu, cukup kayak di stretching, nanti disinar gitu. Kok tapi ini Mas Hafiz kok pakai sepatu, terus hasilnya juga bagus, kenapa anak saya enggak? Akhirnya saya 3,5 usia Farel 3,5 bulan, saya kembali kontrol, kemudian saya bicarakan, kenapa ini ada pasien dari Solo pakai sepatu, kenapa anak saya tidak, Dok? Dokter yang di Kudus bilangnya karena saya nggak tega memakaiin sepatu di bayi merah gitu. Lah kenapa, Dok? Karena ya itu saya nggak tega, Bu, begitu. Akhirnya saya minta dirujuk ke RSO. Ya, saya direkomendasikan ke Dokter Anung juga. Ibu nanti coba cari info, ada dokter bagus khusus pediatri namanya Dokter Anung. Beliau junior gitu. Beliau senior, maaf. beliau senior saya gitu, dosen saya katanya begitu. Tapi Ibu yakin ini pandemi, Bu, nanti di jalan gimana? Gini-gini. Gimana ya, Dok? Saya sempat kayak ragu. Ya udah, Dok, kalau begitu saya boleh nggak lihat pasien dokter yang sudah berhasil gitu. Saya beranikan tanya begitu karena saya ingin tahu hasilnya dari dokter di daerahku seperti apa gitu. Akhirnya saya dikasih tahu, oh ternyata masih jauh gitu, masih bagusan Mas Hafiz. Akhirnya pandemi itu aku ke Solo, modal nekat. Minggu menghubungi Mbak Dewi buat tanya pendaftarannya, Senin langsung berangkat. Dok, saya di Kudus tanya, ini kemungkinan nanti di Solo langsung pakai sepatu ya? Iya, Bu, nanti langsung pakai sepatu. Akhirnya sampai di Solo, ternyata Farel harus digips ulang. Saya sempat nggak nerima. Dokter Anung minta gips lagi, sempat nggak menerima, saya tolak. Dok, ini kaki anak saya ini bagus, kenapa harus digips lagi? Saya diginikan Dokter Anung. Ibu kalau nggak mau nurut saya, silahkan Ibu membuat surat pernyataan. Kalau nanti ke depannya ada apa-apa, saya nggak mau tanggung jawab. Ini saya resepkan sepatu, tapi nanti kembali ke Kudus ya. Saya dibegitukan. Maksudnya, Dok, terus saya dijelaskan kenapa harus digips lagi, karena ternyata target beliau harus anak Indonesia, harus anak didikannya beliau harus bisa seperti anak normal. Kalau nggak digips lagi, anak ibu hanya bisa jalan, mungkin nggak bisa jongkok dengan baik. Akhirnya saya nangis di depan Dokter Anung. Karena ya itu saya nggak nerima kalau digips lagi. Mau gimana lagi? Ya udah, gimana Bu? Ya udah, Dok, saya pasrah kalau itu memang yang terbaik. Akhirnya seperti kok begini, awalnya nolak, kenapa kok harus digips lagi gitu, kayak ngulang lagi 1,5 bulan itu kayak nggak ada artinya gitu, tapi ya nggak apa-apalah, aku harus bisa menjalaninya, aku harus berdamai dengan keadaanku, demi apa, demi Farel besok nggak tanya kenapa kakiku beda, itu aja. Begitu Pak Agus. Terima kasih Mbak Tias. Alhamdulillah sharingnya. Iya. Gak apa-apa, kita ngerasani biayanya ada di sini, tapi enggak apa-apa. Maaf ya, Dok. Oke, terakhir Mbak Dewi, monggo. Ini muaranya dari sini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi, mamahnya Hafiz. Sekarang Hafiz usianya 6 tahun.
Jadi di tahun 2017, singkat cerita ya, 2017 itu saya melahirkan Hafiz dengan kegagalan induksi ya. Jadi saya udah sampai bukaan 8 ya, itu Hafiz tidak bisa keluar dari jalan lahir saya. Katanya ada masalah di disposisi kepala panggul gitu. Akhirnya mau nggak mau saya SC secara darurat ya. Nah, pas SC itu posisi Hafiz memang susah banget dikeluarin dari rahim saya, butuh beberapa tenaga medis membantu dokternya ya. Kemudian di situ saat Hafiz sudah dilahirkan, dia tidak langsung dirawat gabung dengan saya. Jadi saya mengetahui kondisi Hafiz itu sama seperti Mbak Tias ya, sehari setelah kelahiran gitu. Pada saat dokter visit di ruangan saya, tiba-tiba dokter bilang seperti ini kepada saya, "Selamat ya Bu atas kelahirannya, tapi maaf ya Bu, ini ada masalah sedikit di kaki anak Ibu," gitu. Saya langsung seperti kayak gimana ya, kaget banget. "Masalah apa ya dokter?" Saya tanya seperti itu. Dokter bilang CTEV gitu. Dalam hati saya langsung bilang gini, "Aduh, saya kan pernah ya belajar tentang kelainan bawaan saat kuliah gitu, pernah belajar tentang kelainan bawaan pada bayi gitu. Aduh, CTEV lagi." Terus saya tuh bingung gitu, bingung berobat kemana ya, saya harus kemana ya membawa anak saya ini ke dokter yang tepat tuh yang mana. Terus akhirnya dokter bilang, nanti saya coba rujuk ke RSUD daerah ya. Kemudian saat itu saya minta segera Hafiz dibawa ke saya gitu. Kan posisinya di bedong ya. Kemudian saya lihat kakinya, rasanya tuh nangisnya belum, cuma rasanya tuh kayak, kok kayak gini banget ya pengalaman pertama melahirkan dengan proses persalinan yang tidak enak, kemudian bayi yang saya lahirkan itu kondisinya juga tidak baik gitu, dan kakinya itu sangat mengerikan sekali bagi saya. Saya saat itu belum terlalu banyak sedihnya gitu, cuma saya yang di pikiran saya tuh, saya agak stres dan saya harus kemana ya berobat gitu. Akhirnya sudahlah saya ikuti aja rujukan dari dokter. Dokter merujuk saya ke RSUD di daerah saya. Nah, tanpa berpikir panjang, tali pusat belum puput, saya langsung aja ke RSUD itu kalau nggak salah di usia Hafiz 5 hari. Nah, di usia Hafiz 5 hari itu saya sudah bertemu dokter spesialis ortopedi, tapi bukan subspesialis pediatri ya, dia hanya dokter umum aja. Dan perawatnya sempat menghampiri saya, "Nggak apa-apa Bu, CTEV itu bisa sembuh kok," gitu. "Banyak kok pasien dokter ini sudah bisa jalan, nanti pengobatannya sampai usia 3 tahun," digituin kan. Lalu saya ketemu dokternya, ya dokternya menjelaskan, "Iya Bu, ini CTEV, kelainan bawaan pada bayi, nanti bisa sembuh dengan cara digips sama pakai sepatu. Tapi berobatnya nanti ya Bu, tunggu 1 bulan lagi," gitu. "Kenapa ya dokter nunggu 1 bulan lagi, kenapa nggak harus sekarang?" Saya gitu kan. Dokter bilang seperti ini, "Iya Bu, kasihan anak Ibu masih terlalu kecil, berat badannya juga masih kalau pada saat itu berat badan Hafiz itu 2,9 kilo ya." Akhirnya ya saya disuruh pulang kembali ke rumah, nunggu 1 bulan, suruh memberikan ASI sebanyak mungkin, tapi hati saya itu tidak tenang ya di rumah. Nah, di situ mulai saya banyak nangisnya. "Aduh, harus gimana ini, kok kayak seperti ini ya, terus bagaimana nanti masa depannya kalau dia cacat, terus nanti bagaimana." Saya belum pernah bertemu teman CTEV yang berhasil gitu, jadi saya kayak ngerasa, kok saya sendiri yang ngerasain nggak gitu. Karena pada saat itu di RSUD pun tidak ada pasien bayi ya, kebanyakan pasien-pasien dewasa. Akhirnya saya mencoba sama suami saya, udahlah gimana ya solusinya, apa kita harus konsultasi aja dulu ke spesialis anak. Akhirnya saya mencoba mencari spesialis anak yang terbaik di daerah saya, akhirnya saya ke sana gitu. Dengan posisi saya nangis dan dokternya sangat baik sekali ya, sangat edukatif sekali sampai bilang seperti ini kepada saya, "Nggak apa-apa Bu, jangan nangis terus. Ini tuh CTEV, ini tuh bisa sembuh. Kawan saya dokter, anaknya juga CTEV dan sembuh sekarang. Dia berobat di Solo loh Bu. Saya punya kenalan dokter bagus di Solo." "Siapa dokter?" gitu. "Di Solo di mana?"
Akhirnya dikasih tahu di RSO sama dokter Anung. Sebelumnya saya nggak tahu dokter Anung itu siapa gitu, dan saya nggak ada niat buat cari-cari browsing. Saya percaya gitu ya sama dokter spesialis anak. Akhirnya dokter tersebut bilang, tapi sebelum ke dokter Anung, Ibu saya rujuk dulu ya ke ortopedi di sini gitu. Ya sudah dok, saya ikuti saja. Akhirnya alhamdulillah kodarullahnya saya tuh ketemunya dokter Hendra. Dokter Hendra saat itu praktek di rumah sakit swasta di Seragen itu. Dan dari dokter Hendra itu saya lebih dikuatkan lagi sampai dokter bilang, mau digip di sini apa di Solo? Kalau di Solo nanti ketemu saya juga kalau hari Rabu kalau nggak salah ya. Nanti kalau di sana sama dokter Anung langsung gitu. Baiknya gimana ya dok? Udah di Solo aja, nanti di sana temennya banyak gitu. Akhirnya saya ke Solo aja dengan bermodal percaya ya sama dokter-dokter yang ahli di rumah sakit tersebut. Akhirnya usia 18 hari saya menghadap dokter Anung. Dari situ, dari menginjakkan kaki di RSO itu saya seperti rasanya tuh punya semangat baru ya. Rasa sedihnya tuh kayak hilang perlahan gitu melihat teman-teman ada yang usia besar pakai sepatu, ada yang masih bayi udah pakai sepatu. Saya juga bingung, ini sepatu apa ya? Ini sepatu kan saya belum ketemu dokter Anung saat itu, masih antri. Saat ketemu dokter Anung, baru dokter Anung menjelaskan, iya ini CTEV, menjelaskan goalnya. Maaf ya Bu, goal saya itu tinggi loh di sini gitu. Maksudnya dokter, saya kan nggak paham ya. Iya kalau mungkin di luar sana itu pasien itu hanya bisa berjalan saja, tapi goal saya kaki anak CTEV itu harus mempunyai fungsi kaki yang sama dengan anak yang terlahir normal, yaitu salah satunya jongkok, karena kan kita muslim, aktivitas jongkok itu masih sangat sering dipakai gitu. Akhirnya ya sudah dok, saya ikut saja. Akhirnya dari itu usia 18 hari Hafiz digit selama 3 kali, lanjut memakai sepatu sampai usia 4 tahun gitu Pak Agus. Oke, saya kira khairan sharingnya, insya Allah. Yes, pokoknya dirasani dokternya dua-duanya deh ini. Masih tambah dokter Siswarni ada juga, alhamdulillah. Kemudian dari pengalaman tadi kan masyarakat kita itu dalam banyak hal ya, itu masih rodok-rodok percaya dengan yang bukan medis gitu ya. Karena ada kemungkinan dari keluarga atau dari sahabat atau dari orang-orang terdekat yang lain itu menyarankan, itu di sana diurut aja udah sembuh kok. Di sana apalagi gitu ya, kebanyakan urut. Pernah nggak ngalami hal seperti itu? Dari siapa dulu? Siapa yang ngalami ngaco? Saya boleh Pak Yulia. Oke. Jadi mau cerita sedikit, waktu pas Rio lahir itu kebetulan mertua, saudara, orang tua gitu ya, percayanya itu bahwa akan sembuh dengan cara ya tadi diurut, lebih sering diurut nanti setiap hari Jumat gitu, nanti juga akan lurus sendiri gitu. Malah sempat ada saudara jauh gitu yang bilang kalau anaknya tadinya juga sama bengkok, sembuh kok dengan cara dibedong aja gitu. Dibedong sampai 2 bulan akhirnya normal. Nah, setelah itu saya sempat goyah sedikit sih, tapi tidak melakukan urut, tidak sempat urut seperti Mbak Kinan gitu. Nah, setelah saya searching ya akhirnya saya tahu bahwa medis itu jalan yang terbaik untuk CTEV gitu. Cara jenengan meyakinkan Bukan mereka dengan gitu. cara diurut. Nah, cara meyakinkan mereka gitu ya. Oh iya, nenek saya juga pernah bilang kalau misalkan CTEV ini zaman dulu bisa sembuh dengan hanya pakai air liur setiap pagi, diolesin, dibacain sholawat gitu. Aduh. Sangat dengan ya, cara itu. Nanti dokter Anu sama dokter Indra, dokter saya tak suruh belajar lagi. Nah itu jadi mitos-mitos yang beredar itu memang sangat kuat gitu, bahkan mungkin sampai sekarang gitu. Dan berpikiran ya tadi medis itu sangat menyeramkan gitu, bisa operasi, bisa ya mungkin sangat menyeramkan untuk orang-orang yang masih mempunyai kekuatan berpikir mitos-mitos zaman dulu.
Untuk meyakinkannya yaitu tadi, dengan saya cari tahu di media sosial, dengan saya cari tahu, orang-orang yang sudah berhasil sebelumnya seperti Hafiz, seperti saya banyak mencari, informasi tentang keberhasilan itu nggak hanya dari Mbak Dewi gitu, dari teman-teman yang lain. Nggak cuma yang berhasil di RSO juga, bahkan dari teman-teman yang lain yang berhasil di rumah sakit yang ada di Jakarta gitu. Saya meyakinkannya dengan ya tadi, video-videonya itu saya tunjukin gitu, ini loh dari medis tuh bisa kok tanpa operasi, caranya begini. Dengan gips, memang susah sih untuk menjelaskan kepada orang tua gitu ya, kalau belum dilihat hasilnya sendiri pada cucunya gitu. Tapi saya terus yakinkan kalau ini keyakinan saya di medis, buktinya ini saya tunjukin videonya setiap hari, apa keberhasilannya Hafiz. Kan Mbak Dewi sering posting soal, tumbuh kembangnya Hafiz juga kan dengan memakai gips bisa tetap merangkak, bisa tetap, pakai sepatu bisa tetap jalan gitu. Jadi meyakinkannya dari situ sih kalau saya, Pak. Oke, matur nuwun. Sekarang ke Mbak Kinan. Gimana akhirnya bisa meyakinkan beliau-beliau bahwa ke Solo itu sekalian healing gitu gimana? Kalau apa ya, awalnya tuh sih sebenarnya kayak orang tua tuh sebenarnya ngalahin saya sama suami juga sih, karena Iya. kalau orang Jawa kan biasa lah kan, katanya kalau waktu hamil gitu katanya kalau lihat yang aneh-aneh gitu kan. Jadi waktu Farel lahir gitu, Iya. sebenarnya saya sama suami juga disalahin sama mereka. Terus pas di tukang urut tuh katanya ini salah dari suami saya, waktu saya hamil pernah numbur entok katanya gitu kan. Makanya kaki saya gitu. Iya, insyaallah. Ya Allah. Waktu jadi disaratin sama tukang urut pun waktu nyukur Farel itu dibikinin ingkung dari entok gitu. Nah, jadi kaki Farel tuh sempat diurut-urut juga pakai ingkung itu, aku juga nggak ngerti sih maksudnya apa gitu kan. Terus disaratin juga suruh bawa kambing gitu ke dia juga kan. Ya udah kita manut aja. Terus ya setelah lihat hasilnya 2 bulan kok nggak ada hasil, akhirnya ya itu sekarang yakinin orang tua ya. Saya liatin video-videonya Hafiz di Instagramnya Mbak Dewi. Terus kalau ngeyakinin ke RSO-nya, saya bawa tuh orang tua saya ke sana semua kan. Nah, di sana baru mereka lihat banyak anak-anak yang sama kayak Farel, baru mereka bisa tenang gitu kan, ninggalin saya sama suami untuk ikhtiar ke Solo gitu. Gitu sih Mas Agus. Oke, matur nuwun. Masya Allah. Memang ya, apa namanya, bagi saya sungguh luar biasa perjuangan orang tua yang pokoknya lahir dengan situasi yang agak berbeda gitu, CTOV, kemudian mungkin klapen sebagainya. Karena pasti tuduhan pertama adalah ibunya. Gitu. Tertuduh nomor 1 itu ibunya. Entah apa yang harus dituduhkan, tapi intinya pasti itu yang dituduh pertama kali ibunya. Yang kurang jaga inilah. Bagus, juga boleh itu. aku nambahin nggak? Boleh. Boleh aku mau nambahin. Jadi boleh. cuma cerita sedikit aja gini ya. Dari dulu aku tuh nggak pernah yang namanya makan kepiting, Pak. Jadi semenjak lahir Riu ini, semenjak hamil Riu, ada temen yang pas saya trimester ketiga itu, saya dibawain kepiting. Dan tumben banget tuh aku makan sampai habis, sampai nikmat banget lah pokoknya. Sampai mama saya tuh heran gitu. Pas lahir Riu, ya itu, saya disalahkan tentang kepiting itu. Katanya pas makan kepiting nggak amit-amit, karena kan bentuk kaki Siti Ivi itu menyerupai bentuk kepitingnya gitu. Seperti itu. Iya, jadi memang betul sih, yang disalahin pertama itu pasti ibunya. Oke. Dan itu memang kemudian yang kedua baru bapaknya. Gitu. Bapaknya entah nyembelih apalah, entah nginjak apa, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan masih cerita tentang dukanya dulu sebelum sukanya nanti ya. Nah, ini bertiga ini, Mbak Kinan, Mbak Yulia, Mbak Tias. Kita mulai dari Mbak Tias. Bagaimana kisahnya ketika mulai digip sama dipasang sepatu? Pasti kan tidak seindah prewedding gitu ya.
Monggo diceritakan Mbak Tias. Jadi waktu Farel di gips di daerah itu Farelnya lebih rewel, bisa rewel sampai 4 hari. Hari ke-5, ke-6 santai, hari ke-7 buka gips rewel lagi, pasang gips rewel lagi begitu. Sempat saya nolak, Pak. Kenapa harus anak saya? Kenapa kok saya anak pertama, ibu baru, belum punya pengalaman. Kenapa minggu-minggu pertama ini harus sudah menggendongnya rewel gitu, sedangkan terus terang belum seutuhnya menerima begitu. Kenapa harus saya? Aku nggak mau anakku rewel, ini gimana gitu. Terus akhirnya yang banyak gendongnya itu mbahnya gitu. Yang banyak nenangin mbahnya. Ya semua karena gimana ya Pak, belum bisa berdamai gitu. Dukanya seperti itu. Terus setelah usia 4 bulan saya dari usia 1,5 bulan sampai usia 4 bulan itu belum tenang karena ya itu kok treatmentnya beda ya sama yang di Solo gitu. Terus akhirnya usia 4 bulan digips lagi, saya sedih lagi, berduka lagi. Kenapa harus digips lagi? Kenapa enggak itu gitu? Ini membuang waktu, membuang biaya, membuang pikiran dan segala-segalanya gitu. Padahal di Solo di gips saya hampir nyerah karena saya kan Solo Kudus yang kalau nggak macet, nggak ada apa-apa itu 3 jam sudah sampai. Ternyata setelah pulang dari Solo posisi pakai gips 7 jam baru sampai Kudus. Setiap setengah jam berhenti karena rewel, dari keluar RSO sampai rumah nggak berhenti nangis kejer. Saya ikut nangis. Satu mobil nangis semua. Ya sempat mau apa ini dibuka di jalan ya, kita mampir ke Lamongan buat minta air hangat atau gimana, tetapi suami saya ini percuma karena sudah kamu niatkan ke Solo, kalau kamu buka ya gimana gitu. Ya udah terus gimana? Ya udah akhirnya mbahnya lagi yang nenangin di mobil, saya masih nangis gitu. Terus akhirnya sampai rumah paginya maksudnya sudah bersahabat lah, sudah bisa gerak sama gipsnya, tenang gitu. Nanti gips kedua begitu lagi, tetapi perasaan saya lebih tenang karena sudah gimana ya, sudah lebih ke menerima gitu. Terus pulang lagi, terus Senin ketiga berangkat lagi untuk memakai sepatu. Memakai sepatu juga begitu, yang dari keluar RSO sampai hari kedua masih nangis kejer sampai badannya itu panas. Saya nolak lagi. Kok sampai begini ya? Apakah ini jalan saya benar? Kenapa harus nyiksa anak? Saya sempat pikiran seperti itu, tapi alhamdulillahnya lagi-lagi suami menguatkan. Coba ingat kembali kalau di RSO teman-teman yang sudah berhasil begitu. Dan itu duka saya nggak berhenti sampai situ, Pak. Ternyata setelah Farel bisa jalan usia 13 bulan, alhamdulillah dengan fase tubuh kembang yang agak nggak biasa kalau saya bilang. Ternyata banyak keluarga yang bilang, anakmu sudah bisa jalan, sudah bisa ini itu. Tapi nggak usah pakai sepatu lah, apa ya, udah dilatih jalan aja, nanti juga napak kok. Terus saya sempat kayak gini, oh iya ya ini anak saya sudah jalan, apa saya nggak sepatuan gitu. Sempat seperti itu karena ya baru gimana ya, senang-senangnya gitu melihat kondisi Farel lahir sampai Farel bisa jalan, bisa jongkok gitu. Tapi saya kembali lagi, kalau bukan aku yang mengikhtiarkan, siapa lagi? Kalau bukan aku yang kuat, siapa lagi gitu. Aku mengingat kembali pesan Dokter Anung, Bu, ini obatnya. Ini setelah ini saya serahkan ke ibu, saya hanya mendampinginya. Kuncinya jadi ibu dan keluarga. Kalau ibu nggak bisa, ya sudah, anaknya kakinya bakalan nggak bisa gitu, nggak bisa mempunyai fungsi yang baik gitu. Saya
sedih karena sedihnya yaitu banyak yang meminta untuk tidak memakaikan sepatu, tetapi memang ini kewajiban saya. Saya harus bisa sama-sama menjaga gitu, menjaga perasaan keluarga, menjaga anak, menjaga hati saya gitu. Sampai situ nggak masih bersedih ya. Setelah anak saya usia 2 tahun, mempunyai banyak teman, bisa lari sana sini, tapi saatnya waktunya pakai sepatu, saya sedih lagi. Ya Allah, kenapa saya harus mengambil hak untuk bermain anak saya gitu. Sedang asik-asiknya lari-lari, "Dek, ayo Dek pakai sepatu, nanti," gitu. Tapi harus saya nego, "Dek, kalau nggak pakai sepatu nanti gini, yuk pakai sepatu ya, ini nanti mama beri hadiah," gitu, kayak gitu. Terus akhirnya anaknya nggak mau, harus saya paksa nangis-nangis untuk berhenti bermain sama teman-temannya, buat tanggung jawab dia gitu, buat makein sepatu gitu. Itu Pak, dukanya seperti itu kalau saya. Terima kasih Mbak Tias. Wah, ini ternyata waktunya udah siang. Gantian Mbak Dewi. Jadi alhamdulillah kan udah selesai ya 4 tahun. Pertanyaan saya, apa sih yang paling berat dalam menjalani terapi itu? Dan seperti yang dikatakan Mbak Tias tadi, bahwa tugas dokter itu hanya selama di rumah sakit, bahwa kesembuhan utama itu sebenarnya tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab dari teman-teman di rumah sakit gitu. Kita hanya mendampingi. Nah, saya pengen disampaikan di sini apa sih yang paling berat dalam menjalani terapi itu, dan apa motivasi yang membuat jenengan kuat 4 tahun loh, wirawiri RSO, kadang-kadang dari Bekasi, kadang dari Sragen. Silakan. Jadi menurut saya hal terberat dalam terapi ini itu ketika Hafiz sakit. Nah, kalau Hafiz sakit itu dia tipe yang susah banget minum obat, susah banget makan. Otomatis double rewelnya tuh 2 ya, dari sakitnya nggak enak badan, terus dari rewelnya sepatu gitu. Jadi saya usahakan Hafiz ini lebih sering di rumah Pak, karena dia tipe yang kalau sakit itu malah membuat berat banget ngejalani terapi ini gitu. Stresnya dia, gimana ya nanti kalau masuk rumah sakit, kalau sakit demam tinggi, saya tuh terlalu overthinking ya kalau dia lagi sakit gitu. Jadi karena kondisi seperti itu ya, Hafiz itu seperti ringkih gitu ya, mudah banget sakit, jadi saya lebih banyak dia di rumah aja. Selama terapi 4 tahun ini saya tuh memang waktu saya tuh lebih banyak di rumah, membuat rumah itu nyaman, membuat rumah itu tempat bermain ya, mungkin saya menyisihkan dana untuk membelikan dia mainan edukatif, yang pasti dia di rumah aja gitu. Kalau saya bawa dia pergi-pergi gitu ya, jujur banget itu sangat membuat keteteran waktu pemakaian sepatu ya Pak. Karena kan setiap hari itu harus 16 jam minimal ya. Kalau saya bawa pergi, telat pakai sepatu tuh kayak gimana ya, kayak kejar-kejaran dengan waktu. Jadi saya usahakan anak itu lebih banyak di rumah. Mentok-mentok kalau pergi emang kalau keadaan darurat aja gitu ya. Tapi lebih banyak waktu 4 tahun itu Hafiz saya di rumah aja. Jadi dia tuh lebih kayak antisosial ya, tapi bagi saya tuh nggak apa-apa ya, menurut saya. Nanti saat udah sekolah tuh beda lagi, dia bisa bersosialisasi sih menurut saya. Terus motivasi saya itu kenapa saya tuh harus lulus ya, harus sampai 4 tahun gitu, karena saya pengen anak saya nggak cacat. Kebayang kalau anak saya cacat, maksudnya ngejalanin terapi ini hanya setengah perjalanan aja atau sampai usia 2 tahun aja karena kakinya udah baik. Terus kita tahu kan CTV itu mudah banget kambuh kalau nggak dipakaikan sepatu. Kalau kita nggak ngejalani sampai akhir gitu, nanti malah bebannya itu lebih double ya, kakinya relapse, mengulang kembali dari nol, capek-capek lagi dari nol, terus pastinya tindakannya itu nggak sesimpel saat bayi ya Pak. Jadi motivasi terkuat saya nggak mau anak saya cacat. Kita tahu kan kelainan CTV itu sering banget terjadi ya pada anak-anak gitu ya. 1-2 banding 1000 angka kelahiran itu pasti ada anak CTV. Kalau anak CTV ini nggak tertolong kakinya, nggak tertolong masa depan kakinya, bagaimana dia bisa menggapai mimpi selanjutnya gitu, bagaimana generasi-generasi anak yang terlahir CTV ini gitu. Jadi buat
orang tua yang sedang menjalani terapi ini, nggak apa-apa deh capek sekarang, nggak apa-apa uangnya habis sekarang atau dananya habis sekarang. Untuk kesembuhan anak itu nggak apa-apa. Insya Allah apa yang kita perjuangkan hari ini gitu, yang kita benar-benar maksimalkan hari ini, suatu hari nanti saat anak kita sudah dinyatakan selesai, itu bakal kebayar ya, kebayar lihat hasilnya. Kakinya bagus, kakinya tumbuh sempurna, bisa berjalan, melompat, berlari, bahkan jongkok itu nggak ada beda sama anak-anak yang terlahir normal, karena Hafiz sekarang sudah sekolah. Saya melihat dia dengan teman-temannya tuh sama sekali nggak ada beda, yaitu kayak terapi ponsel itu penuh dengan keajaiban hidup ya, dari yang saya membersamai dia dari kakinya sangat mengerikan banget, sampai sekarang kakinya sangat luar biasa, dan memberikan banyak manfaat ya buat teman-temannya gitu, manfaat buat saya sendiri sebagai orang tua. Mau nggak mau saya sebagai orang tua belajar untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab gitu, menjadi orang tua yang memiliki rasa untuk berjuang bersama anak. Karena kan apa yang sudah diamanahi oleh Allah gitu, oleh Tuhan, pasti nanti suatu hari nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita nggak menyelesaikan terapi ini sampai akhir, nanti pun itu kita akan dimintakan pertanggungjawabannya gitu. Kamu gimana dengan amanah kaki saya berikan, kaki anak kamu pengkor, kamu nggak ngerjakan terapi dari dokter secara maksimal, ya kita kan akan bakal dimintakan pertanggungjawaban, kita akan dosa gitu ya, bagi saya seperti itu. Jadi nggak apa-apa capek sekarang, nggak apa-apa bolak-balik Bekasi Solo misalnya, atau Jakarta Solo, bahkan sampai Papua Solo, nggak apa-apa, dikerjakan aja gitu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu di 4 tahun ini. Maksimalin, kerjakan dengan sungguh-sungguh, takutlah dengan aturan. Jangan sampai kita menyepelekan aturan. Karena nanti di usia 2 tahun itu biasanya nih, yang saya alami ya seperti Mbak Tias tadi cerita, udah bagus nih kakinya, nggak usah pakai sepatu atau adalah terbesit seperti itu. Ini menurut saya ini fase terlena ya, ketika anak sudah sempurnanya seperti itu, tapi kita lupa bahwa dia itu kelainan, memiliki kelainan bawaan gitu. Jadi ikuti aja apa yang Dokter Anung sampaikan, anjurkan, dan patuh aja, lurus aja jalannya dengan aturan yang ada di RSO. Jangan ngelihat terapi di luar sana. Pokoknya kita fokus aja sama RSO. Nanti akan ada waktunya anak kita selesai dan anak kita bisa melanjutkan mimpi selanjutnya ketika kakinya sudah sempurna. Gitu sih. Oke, matur nuwun Mbak Dewi. Sekarang Mas Ardian sudah tak bawa ke sini ya biar ngomong. Oke, Mas Ardian. Pertanyaan untuk jenengan. Kenapa sih itu harus 4 tahun gitu ya? Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Belum selesai. Ya. Setelah kenapa harus 4 tahun, berikutnya adalah apa sih keuntungannya sudut 60 sampai 70 derajat itu, dan apakah memang selama 4 tahun itu 70 derajat terus apa gimana kalau di RSO? Silakan Mas Ardian. Suara saya terdengar ya Pak? Dengar. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, dan sebenarnya ini pertanyaan yang berat nih. Nah, jadi kenapa kok harus 4 tahun? Karena di terjadinya clubfoot dan penyebab terjadinya relapse itu sebenarnya hampir sama ya. Itu karena adanya bahasa Jawanya itu eksesif kolagen sintetis, atau Apa itu? adanya apa ya? Kelebihan sintetis kolagen dalam kaki si anak itu, yang di bagian dalam, bagian bawah di pergelangan kakinya itu, di sisi dalam. Nah, itu penyebab terjadinya clubfoot dan penyebab terjadinya relapse itu sama, karena adanya itu adanya kelebihan sintetis kolagen tadi. Dan kelebihan sintetis kolagen itu akan normal itu sampai usia kurang lebih, kalau di Indonesia itu 4 tahun, karena di tiap negara protokol dari metode Ponseti itu berbeda-beda.
ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan di Eropa itu dari riset atau jurnal yang terbaru itu sampai 5 tahun pemakaian brace-nya. Jadi itu menyesuaikan kultur dan ras dan lain sebagainya. Jadi itu protokolnya itu ada apa ya, dasar clinical outcome-nya atau dasar klinisnya. Itu kenapa kok harus dipakai sampai 4 tahun. Kalau nggak dipakai sampai 4 tahun gimana? Nah, kalau nggak dipakai sampai 4 tahun, itu seumpamanya saya makainya 3 tahun saja gitu. 3 tahun saja, itu kemungkinan untuk relapse itu masih ada agak-agak tinggi. Jadi persentasenya kalau ini kalau saya membuka sebuah jurnal, kalau nggak dipakai sampai 4 tahun, ini hanya dipakai 3 tahun, itu 30-40% itu kemungkinan akan relapse kalau di Indonesia ya. Dan jika hanya sampai 2 tahun, itu 70-80% akan terjadi relapse atau kekambuhan. Nah, kalau kurang dari setahun, yaitu 90% lebih akan relapse atau kambuh. Ini bukan menakut-nakuti, ini berdasar ilmu pengetahuan berdasarkan riset. Dan kenapa kok sudutnya itu 60 sampai 70 derajat. Nah, sebenarnya untuk posisi sudut itu tidak hanya di eksternal rotasikan atau diarahkan keluar 60 sampai 70 derajat ya. Memang yang kelihatan itu seperti itu. Nah, dan kenapa kok sudutnya keluar banget? Ini kelihatan seperti tidak normal atau abnormal. Ini kok over koreksi banget gitu. Nah, itu karena itu tadi saya pernah diajari oleh Dokter Anung, Dokter Hendra, Dokter Sis dan senior-senior kami di RSO itu bahwa kalau sudut 60 sampai 70 derajat itu memiliki banyak keuntungan. Jadi kayak untuk untuk mengembalikan sudut talokalkaneal itu ke posisi yang normalnya itu membutuhkan sudut 60 sampai 70 derajat. Kemudian untuk mengkoreksi mempertahankan koreksi dari kaki yang sebelumnya posisinya varus atau melengkung ke dalam itu membutuhkan sudut itu. Kemudian untuk memposisikan dorsifleksi atau membuat kakinya itu ke atas itu membutuhkan sudut 70 derajat. Tentunya tidak hanya diarahkan keluar 60 sampai 70 derajat itu, tetapi itu ada kombinasi gerak, kombinasi posisi itu makanya barnya itu agak melengkung. Jadi itu harus diposisikan melengkung 10 sampai 15 derajat itu agar tidak terjadi deformitas atau kelainan yang lain. Kalau hanya 70 derajat diarahkan 70 derajat keluar, pasti akan mengakibatkan kelainan yang lain seperti rocker bottom foot atau kelainan-kelainan yang lain. Tapi kalau ada kombinasi kelengkungan itu tadi yang 10 sampai 15 derajat itu menghindarkan dari kelengkungan itu. Selain itu, dengan sudut 60 sampai 70 derajat itu memberikan keuntungan saat kaki anak menendang secara bersamaan itu men-stretching otot-otot di gastrosoleusnya. Terus apakah RSO itu paten atau harus berubah sudutnya? Itu sebenarnya ini haknya Dokter Anung dan Dokter Hendra yang menjawab tentang ini. Tetapi nggak apa-apa, saya mencoba sedikit membantu menjelaskan bahwa untuk di RSO karena targetnya Dokter Anung atau targetnya Dokter Hendra itu tinggi seperti yang dikatakan ibu-ibu hebat ini tadi, bahwa kita memulainya di RSO itu 70 derajat karena kita ingin dorsifleksinya itu maksimal. Ya, nggih, Bu, nggih. Pengennya anaknya bisa jongkok, bisa gerakan sholat, bisa di toilet jongkok, dan gerakan-gerakan yang tidak lazim di negara-negara Eropa itu banyak dilakukan di negara kita di Indonesia. Jadi sudutnya kita memulainya di 70 derajat. Apakah itu paten di sudut itu tentu mengikuti tumbuh kembangnya. Makanya kenapa judulnya ini patuh untuk sembuh, karena ini tidak hanya kepatuhan untuk
menggunakan brace-nya atau menggunakan FAB-nya sesuai durasinya, tapi kepatuhan memakaikan sesuai dengan benar, yaitu kakinya harus menapak dengan sempurna, kemudian kepatuhan untuk kontrol sesuai dengan waktunya, dan kepatuhan advice yang lain semua untuk stretching atau latihan-latihan yang sesuai yang dianjurkan, itu maka sudut itu sebenarnya kan kewenangan dari dokter. Jadi dokter saat kontrol itu melihat ini kaki anak itu terlalu keluar enggak saat dia ditapakkan, akan seperti apa, sudut lokal kanalnya seperti apa. Nah, itu evaluasi akan dilakukan oleh dokter. Jadi apakah itu ada kemungkinan turun derajat? Belum tentu. Dan apakah ini ada pasti 70 derajat? Itu juga belum tentu. Jadi melihat perkembangan dari si anak. Nah, mungkin seperti itu Pak Agus. Dan jadi Matur nuwun, Mas Ardian. sudut 70 derajat itu manfaatnya banyak ternyata. Oh iya, lanjutkan. Untuk manfaatnya apa aja? Ya, itu tadi manfaatnya seperti untuk meregangkan otot, membalikan itu supaya tidak terjadi kekambuhan itu tadi. Jadi ibu-ibu enggak usah khawatir dengan sudut 70 derajat karena ternyata manfaatnya banyak sekali gitu ya. Oke, wah ternyata udah kelewat 10 menit ya, Insya Allah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Gustining Tias. Nanti kita akan ya. Terima kasih ya Mbak Gustining Tias sudah berkenan hadir di sini. Kemudian ini Mas Heru longgar enggak ini? Mas Heru ada pertanyaan? Ini karena tolong Mas Heru dijawab ya. Pergelangan kaki merah kebiruan, apakah terlalu kencang dalam memakaikan sepatu, tapi nggak ada luka, cuma merah kebiruan. Oh ini aja yang sekarang masih sepatuan. Siapa Mbak Tias ya? Dijawab Mbak Tias coba. Yang sepatuan memerah itu yang dari pertanyaan dari Mbak Prita Wonosobo, Pak. Iya. Gimana ya kalau saya nggak bisa melihat langsung gitu. Kalau dari pengalaman saya, biasanya memerah itu memakaikan sepatunya itu belum pas. Jadi kayak seperti apa ya? Kalau nggak terlalu kencang ya terlalu kendur. Kalau terlalu kencang biasanya memang merah. Terus kalau terlalu kendur itu kakinya bisa gerak, akhirnya timbul gesekan yang awalnya itu merah. Kalau saya itu dulu solusinya itu, kalau masih tahap 23 jam itu memang harus benar-benar pas. Salah satunya jangan sampai lidah lidah sepatunya itu jangan sampai kelipet. Terus kaos kakinya itu kalau bisa yang press fit, jangan sampai, yang nantinya bisa kelipet. Itu juga kalau menurut saya itu juga bisa mengurangi kemerahan. Kalau kalau masalah kekencangan atau enggak itu bisa dilihat sih kalau saya itu, kalau kekencangan itu kayak merahnya itu kayak merah hampir yang kebiruan gitu. Kalau kayak seperti kalau yang ditarik kencang kan ada biru-birunya, ada merah-merahnya. Tapi kalau merahnya itu karena karena nggak pas itu biasanya cuma merah saja, tapi nantinya itu bisa hilang sendiri. Begitu Pak Agus. Oh ya, tapi kalau Farel dulu itu, ini hanya sharing ya, boleh Iya, diterima, boleh. boleh enggak ya. Kalau Farel dulu itu andalannya itu pakai minyak VCO itu yang buatannya simbahnya sendiri itu. Jadi apapun masalah kulit di Farel itu pakainya itu. Itu saya pakaikan untuk solusi di merah sepatunya juga, Pak. Tapi, mohon maaf kalau secara medis nggak apa-apa gitu. Maksudnya, kan ada, webinar kapan kalau pakai lotion-lotion itu nggak bisa, tapi kalau Farel dulu pakainya VCO itu, begitu, Pak. Oke. Kalau saya boleh nambahin, Pak. Oh boleh, monggo Mbak Dewi. Jadi kulit kaki itu cenderung kayak menggelap sih, saya bilang bukan biru ya. Memang mungkin maksudnya Mbak Prita mungkin seperti merah tapi menggelap gitu.
itu saya memang mendapati di kaki Hafiz saat pemakaian 23 jam ya, itu cenderung kulit pergelangannya itu kayak merah karena kulitnya emang putih ya, merah terus kayak bukan dia kayak darah nggak lancar ya, tapi kayak gelap gitu loh. Nanti hal seperti ini tuh akan hilang sendiri gitu, nggak dikasih apa-apa juga hilang sendiri. Apalagi bertambahnya usia itu bekas-bekas seperti kerutan, merah-merah seperti biru gitu akan sama gitu kulitnya. Jadi saya nggak pernah kasih apa-apa sih kalau pengalaman saya pribadi gitu. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting pemakaiannya itu emang harus pas, kencengnya itu jangan terlalu menyiksa ya, kenceng tapi emang gimana ya, pas gitu loh. Kalau terlalu kayak menyiksa anak sampai anaknya kesakitannya itu kan kasihan banget ya. Yang penting sepatunya tuh jangan jinjit, dipakaikan di kaki yang lebih berat CTEV-nya dulu, baru yang CTEV-nya ringan, kemudian dilihat, dicek apakah kalau digerakkan gitu posisi kakinya itu tetap atau masih maju mundur. Kalau masih maju mundur berarti cara makainya nggak pas gitu dan harus diperbaiki lagi. Itu Pak. Oke, terima kasih. Insya Allah banyak sekali ilmu hari ini. Tapi sayang sekali waktunya udah semakin siang, udah Iya lewat benar. 15 menit. Ini kalau dilanjutkan bisa 3 hari 3 malam bisa lanjut. Udah kayak Jadi kondangan. terima kasih sekali Pak Ardian, Mbak Dewi, Mbak Tias, Mbak Yulia, Mbak Kinan yang pagi ini hari libur diganggu untuk bisa liburannya untuk memberikan hal-hal yang pernah dilakukan sehingga saya berharap seperti judul kita kali ini, patuh untuk sembuh. Yang seperti tadi katakan Pak Ardian, bahwa patuh untuk sembuh itu bukan sekedar patuh tentang pemakaiannya saja, tapi banyak hal. Artinya bahwa sudut dan sebagainya itu ikuti saja, karena dokter tiap saat kontrol akan melakukan evaluasi lagi, bukan terus pada sudut itu tok gitu ya. Kemudian ternyata sudah 70 derajat itu banyak sekali manfaatnya, yang itu sudah disesuaikan dengan kultur kita. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa pesannya Dr. Anung, ini alhamdulillah kita ditemani loh ya, ditemani Iya. beliau-beliau semua, ada Dr. Indra, Dr. Anung, dan jabreni saya sambil tapi saya nggak ikuti gitu. Nah, jadi alhamdulillah beliau-beliau itu Dr. Anung, Dr. Indra, Dr. Sis, Dr. Wahidah dan teman-teman semua itu sudah memperhatikan kebutuhan anak-anak yang sesuai dengan budaya kita. Kemudian tekanannya adalah bahwa satu, kesembuhan itu adalah dari Allah. Itu. Nanti kalau tidak saya sampaikan seperti ini salah, karena saya juga diseneni nanti sama suhu saya. Kesembuhan itu dari Allah. Beliau-beliau itu hanya menjadi bagian dari rantai kepada proses penyembuhan itu. Kemudian berikutnya bahwa yang utama dari kesembuhan untuk CTEV adalah pada Bapak Ibu semua. Tugas kita di rumah sakit hanya waktunya sangat sempit gitu, ketemu kita di rumah sakit itu waktunya sangat sempit, sehingga mau sembuh atau tidak itu sebenarnya ada pada jenengan. Bagaimana memotivasi diri, bagaimana menikmati proses, itu adalah tugas jenengan. Sehingga nanti kita berharap anak-anak itu bisa mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan. Itu untuk closing statement untuk pagi ini, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, Dr. Anung, Dr. Hendra, Dr. Sis, kemudian narasumber semua. Saya sangat senang hari ini kita bisa berkumpul, dan semua peserta saya berharap kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa memang perjalanannya tidak seindah mimpi, tapi ketika dilewati
ternyata baru setelah terlewat itu kita bisa ketawa ketika mengingatnya gitu kan. Jadi ketika memakaikan sepatu sambil jungkir balik, makanya kadang-kadang di grup saya katakan kalau sudah mulai persepatuan siapkan helm cakil untuk tidur gitu ya. Itu jadi itu. Tapi ternyata begitu terlewat sudah 1 tahun 2 tahun itu ketawa kalau nginget gitu. Ternyata sebenarnya periode itu sebenarnya periode yang indah karena waktunya cuma sebentar. Waktu anak-anak itu cuma sebentar. Dan itu ada di tangan panjenengan semua. Saya kira itu karena sudah kelewat banyak, jazakumullah khairan semuanya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini dan semoga keberkahan untuk semua ya yang ada di sini. Dan terakhir saya tutup dengan sebelum salam, jargonnya tim rehabilitasi pediatri ortopedi yaitu lurus, tulus, mulus. Kita berharap kaki anak-anak itu lurus, artinya sesuai dengan fungsinya, karena ketulusan dari Bapak Ibu semua dan tim ini, kemudian mereka menjadi mulus seperti yang kita harapkan. Jazakumullah khairan semuanya. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah nanti akan kita jawab kalau memang sudah waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.